Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Tasawuf, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maida Al-Mahza, Nur Ainul Yakin, Renanda Salusinta Dewi, dan Septiana Mudawamah akan menjelaskan tentang paradigma tasawuf Sunni. Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paradigma tasawuf Sunni. Di dalam materi ini kita akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, metode, tokoh-tokoh, serta ahwal dan qanaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainul Yakin, NIM 205210050, akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah tasawuf Sunni. Yang pertama adalah pengertian tasawuf Sunni, yaitu bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka kepada sumber tersebut. Dalam redaksi lain disebutkan bahwa tasawuf Sunni adalah tasawuf yang berwawasan moral praktis dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua adalah sejarah tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni pada mulanya merupakan perkembangan dari pemahaman makna institusi-institusi Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungannya orang terhadap ajaran Islam ini lebih analisis. Mulai muncul ajaran Islam, mereka dapat memandangnya dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek lahiriah dan batiniah, atau disebut dengan aspek luar dan aspek dalam. Sejarah dan perkembangan tasawuf Sunni mengalami 5 tahap. Yang pertama adalah asketisme atau suhud. Fase ini tumbuh pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Mereka menjalankan konsepsi asketis dalam kehidupan, yaitu tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Mereka lebih banyak beramal untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Yang kedua adalah sejak abad ke-3 Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku perkembangan. Tingkah laku ini ditandai dengan upaya penegakan moral keagamaan atau ilmu akhlak. Keagamaan mereka melaksanakan amalan-amalan tasawuf dengan menampilkan akhlak-akhlak atau moral yang terpuji. Tahap ketiga yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Fase ini mengalami perkembangan yang lebih maju dibandingkan abad sebelumnya. Karena usaha maksimal para ulama untuk mengembangkan ajaran tasawufnya sangat kuat. Akibatnya, kota Baghdad yang menjadi pusat kegiatan tasawuf yang paling besar pada masa itu tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. Namun, perkembangan tasawuf di berbagai negeri dan kota tidak mengurangi perkembangan tasawuf di kota Baghdad. Dan penulisan kitab-kitab tasawuf di sana mulai tidak mengurangi perkembangan tasawuf di kota Baghdad. Dan penulisan kitab-kitab tasawuf di sana mulai bermunculan. Keempat, yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Yang terakhir adalah abad ke-6 Hijriah. Pada abad ini, tasawuf Sunni semakin meluas dan menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf Sunni dan beliau diklaim sebagai orang sufi terbesar dan terkuat pengaruhnya di dalam khasanah ketasawuf di dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Mudawamah. Nomor induk mahasiswa saya 205210056. Saya di sini akan menerangkan karakter atau ciri-ciri dari tasawuf Sunni. Ada 5, yaitu yang pertama melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Tasawuf jenis ini dalam pengejawantahan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Quran dan Sunnah sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syatohat. 20 terminologi yang dikembangkan tasawuf sunni lebih transparan sehingga tidak sering bergelut dengan tren-tren syatohat. Kalaupun ada tren yang mirip syatohat, itu dianggapnya merupakan pengalaman pribadi dan mereka tidak menyebarkannya kepada orang lain. Juga hal itu dianggap sebagai karomah atau keajaiban yang mereka temui. Yang ketiga yaitu lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dualisme yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, hubungannya tetap tidak kerangka hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda antara keduanya. Dalam hal esensi, sedekat apapun manusia dengan Tuhannya tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Yang keempat yaitu kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Dalam pengertian lebih khusus keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah dengan fikih aspek lahiriah. Hal ini merupakan konsekuensi dari paham di atas karena berbeda dengan Tuhan. Manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Yang terakhir yaitu lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan moral, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara riyadhah atau latihan mental dan langkah tahali, dan tajali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tokoh-tokoh tasawuf sunni. Yang pertama Hasan al-Basri, yang kedua Rabi'ah al-Adawiyah, yang ketiga Imam al-Ghazali, dan yang terakhir al-Hushairi. Hasan al-Basri. Nama asli dari Hasan al-Basri adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Beliau lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Di antara ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri adalah 1. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Perasaan takut yang dimaksud adalah perasaan takut kepada Allah SWT. 2. Dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan syuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Namun, barang siapa bertemu dengannya dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditangguhnya. Zuhud berarti mementingkan kehidupan akhirat yang kekal dan bernilai daripada kehidupan dunia yang fana dan hina. 3. Tafakur membawa kita kepada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan jahat menyebabkan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Tafakur adalah ibadah yang dilakukan melalui pikiran dengan merenungi tanda kebesaran Allah SWT. Yang keempat, dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati suaminya. Yang kelima, banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Yang keenam, orang yang beriman senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. Yang terakhir yaitu, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, akan kiamat yang akan menagih janjinya. Rabi'ah al-Adawiyah. Menurut Ibnu Khalikan, nama lengkapnya ialah Ummul Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Fisiyah. Beliau dilahirkan sekitar awal abad kedua di kota Basrah, Irak. Rabi'ah al-Adawiyah adalah perempuan sufi yang dianggap sebagai perintis aliran tasawuf Hubul Ilahiyah. Beliau mengajak manusia berbagi rasa dalam bertakwa, mencintai Allah melebihi segala yang ada,
mengesampingkan urusan dunia yang bersifat sementara dan fana. Setiap langkah perjalanan waktu diprioritaskan kepada ibadah serta menyintai Allah SWT. Hubul ilahiyah artinya hub berarti cinta, ilahiyah berarti ilmu yang membahas tentang keesaan Allah serta wujud dan zat Allah SWT. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi As-Syafi'i Al-Ghazali. Ajaran beliau dalam tasawuf sunni yang terkenal adalah makrifat. Makrifat secara etimologi adalah pengetahuan tanpa keraguan sedikitpun. Dalam terminologi kaum sufi, makrifat disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah SWT dan sifat-sifatnya. Adapun sifat makrifat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, dan dengan segala sifat kemahasempurnaan lainnya. Yang selanjutnya adalah Al-Qushairi. Nama lengkap Al-Qushairi adalah Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi. Lahir pada tahun 376 Hijriah di Istawa, kawasan Nisapur. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Qushairi adalah yang pertama, mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Yang kedua, kesehatan batin. Maksud dari kesehatan batin, menurut Al-Qushairi adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini ia katakan sebagai protes atau kecaman terhadap para sufi pada masanya yang gemar berpakaian seperti orang-orang miskin. Sementara tindakan mereka bertentangan dengan mode pakaian mereka. Karena itu, dia berkata bahwa kesehatan batin yang berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah itu lebih penting daripada pakaian lahiriah. Qoma'at dan ahwal. Qoma'at secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat berdirinya seseorang. Qoma'at juga sering diartikan sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qoma'at dalam tasawuf juga disebut sebagai kedudukan hamba di mata Allah, dilihat dari apa yang diusahakan berupa ibadah, perjuangan, latihan, dan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Ahwal adalah suatu keadaan atau kondisi jiwa yang dirasakan oleh seorang sufi yang mengiringi makom tertentu dari sufi tersebut tanpa daya dan upaya. Bisa juga diartikan sebagai keadaan-keadaan spiritual sesaat yang telah dialami oleh para sufi di tengah-tengah perjalanan. Macam-macam qoma'at dan ahwal. Macam-macam qoma'at yaitu zuhud, taubah, wa'roh, kerelaan, kefakiran, sabar, dan tawakal. Penjelasannya yaitu 1. Zuhud berarti tidak menginginkan sesuatu yang bersifat keduniawian atau meninggalkan sifat keduniawian. Kedua, taubah berasal dari kata taba yauba, taubatan yang diartikan kembali. Taubah yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah memohon atas segala dosa dan kesalahan, serta bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Ketiga, wa'roh berarti salah, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Keempat, kefakiran. Fakir biasanya diartikan sebagai seorang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Kelima, sabar sering diartikan dengan tabah dan menerima segala hal. Keenam, tawakal artinya berserah diri kepada Allah, berpegangan teguh pada qada dan qadar dari Allah, tidak berpikir tentang hari esok, cukup dengan apa yang ada pada hari ini, percaya kepada janji Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dengan Allah, dan karena Allah. Ketujuh, kerelaan. Rela atau ridho berarti ikhlas dalam menerima qada dan qadar Allah, mengeluarkan perasaan
benci dari hati hingga yang tersisa hanyalah rasa senang dan bahagia. Macam-macam ahwal, yaitu al-muqarabah, perasaan selalu diawasi Allah, al-qurb, perasaan kedekatan Tuhan, al-muhabbah, perasaan cinta kepada Tuhan, al-khauf wa al-raja, perasaan cemas kepada Allah, al-sayuq, perasaan rindu, al-uns, perasaan tentram, al-yakin, perasaan yakin kepadanya, al-musyahadah, perasaan menyaksikan Tuhan dengan mata hati.